Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga di pertemuan kita yang ketiga ini kita masih sama-sama semangat untuk belajar online-nya. Jadi kita sama-sama belajar dari rumah. Kalian belajar dari rumah, Bu Guru mengajar dari rumah. Jadi pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi masih membahas tentang bilangan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sekarang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran online yang ingin kita capai hari ini adalah siswa mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Jadi nanti kalian harus bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nanti Bu Guru akan jelaskan di video singkat Bu Guru tentang bagaimana proses perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta contoh soalnya. Jadi nanti contoh soalnya tolong diperhatikan. Nanti di situ ada beberapa contoh soal dengan cara penyelesaiannya. Tolong diperhatikan. Nah, setelah itu nanti ada soal. Jadi ada soal latihan yang harus kalian kerjakan dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 9 malam. Pada saat kalian mengerjakan itu, tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu. Jadi nanti kan kalian menjawab soal yang Bu Guru kasih, di situ tulis nama dan kelasmu sebelum difoto. Jadi tulis nama dan kelasmu, nama lengkapnya. Kemudian baru kalian foto dan kirim ke WA pribadi Bu Guru. Jadi tulis nama dan kelas dulu baru dikirim. Oke? Jadi anak-anak tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang perkalian. Jadi di sini tentang perkalian bilangan bulat ya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ditulis misalnya A dikali B, itu ditulis B ditambah B ditambah B ditambah dan seterusnya. Titik 3 ini titik 3 setelah tambah, ini artinya dan seterusnya sampai B. Ini sebanyak A suku. Jadi berapa banyak A di sini? Jadi B-nya di sini sebanyak A-nya di sini. Kalau A-nya 10 berarti kalau 10 kali ini berarti B-nya ditambahkan di sini sebanyak 10 kali. Contoh 5 dikali 6. 5 dikali 6 ini adalah penjumlahan berulang. 6 sebanyak 5 kali. Artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi 6-nya berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 6 dikali minus 3 berarti penjumlahan minus 3 yang berulang sebanyak 6 kali. Berarti di sini minus 3 ditambah 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 minus 3. Jadi minus 3 nya berulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa sifat perkalian bilangan bulat. Di sini perhatikan sekarang ada beberapa sifat pada perkalian dua bilangan bulat. Jadi ini sifat-sifat inilah yang dipakai pada operasi perkalian bilangan bulat. Jadi kita harus mengetahui tanda yang kita gunakan nanti. Jadi perkalian tanda positif negatif, negatif positif atau positif positif atau negatif dengan negatif itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi perhatikan di sini. Yang pertama, positif dikali positif. Jadi ini positif dikali positif, hasilnya positif.
Yang kedua, negatif dikali negatif hasilnya positif. Gitu. Jadi di sini ini positif dikali positif, kemudian negatif kali negatif, berarti ini sama tanda. Jadi sama-sama positif, yang kedua sama-sama negatif. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tandanya sama di sini maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Hasil perkaliannya adalah positif. Selanjutnya, perkalian positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Jadi kesimpulannya, jika tandanya beda, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Tandanya beda di sini maksudnya positif dengan negatif itu kan beda, satu positif satu negatif. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif. Begitupun negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya, jika tandanya sama, jadi perkalian dua bilangan bulat jika tandanya sama hasilnya positif. Tandanya sama di sini maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif dikalikan hasilnya positif. Beda tanda berarti satu positif dikali negatif atau negatif dikali positif hasilnya negatif. Itu saja, ada dua saja kalau pada perkalian. Kalau tandanya sama hasilnya positif, perkalian yang beda tanda ini untuk dua bilangan. Jadi ini berlaku untuk dua bilangan bulat ya. Dua bilangan bulat, jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya berbeda hasil perkaliannya negatif. Oke, sekarang perhatikan contoh soalnya. Di sini yang pertama ada minus 4 atau negatif 4 dikali negatif 6. Coba perhatikan tandanya di sini. Jadi tandanya yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama, minus 4 negatif, minus 6 negatif. Jadi negatif dikali negatif. Coba di sini negatif kali negatif. Negatif dikali negatif, oh positif. Berarti hasilnya positif. Untuk tanda positif kita tidak perlu menuliskan tandanya. Kalau kita tidak menuliskan tandanya berarti dia positif. Yang dituliskan hanya negatif, tanda negatif saja. Negatif kali negatif, oh positif. Positif tidak perlu kita tulis. Kemudian hasil perkalian 4 dikali 6 tanpa melihat tandanya sekarang. 4 dikali 6, oh 4 dikali 6 itu 24. Oke, berarti negatif 4 atau minus 4 dikali minus 6 hasilnya adalah 24. Contoh kedua, 3 dikali 5. 3 dikali 5, 3 positif, 5 juga positif. Coba kita lihat di atas, hasil perkalian positif dikali positif hasilnya positif. Oh, ini sama tanda, 3 kali 5 sama-sama positif. Yang sama tanda berarti hasilnya positif. Untuk tanda positif kita tidak perlu menuliskan. Sekarang kita lihat 3 dikali 5. Jadi yang tidak perlu kita tuliskan itu adalah tandanya kalau positif. 3 dikali 5, 3 dikali 5 itu adalah 15. Jadi hasil dari 3 kali 5 adalah 15. Selanjutnya 7 dikali minus 5, positif dikali negatif, beda tanda. Perkalian beda tanda hasilnya ini tadi kalau tandanya beda berarti hasilnya negatif. Di sini beda tanda, satu positif satu negatif. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif. Kita tulis tandanya dulu. Kemudian tanpa melihat tanda, 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Jadi hasil dari 7 dikali negatif 5, 7 dikali minus 5 itu adalah minus 35. Selanjutnya nomor 4, minus 5 dikali 8. Minus 5 kali 8 ini perkalian dua bilangan bulat yang beda tanda. Beda tanda, satu negatif, satu positif. Tadi kesimpulannya kalau perkalian itu dua bilangan bulat itu beda tanda berarti hasilnya negatif. Oke, sekarang kita lihat tanpa melihat tandanya. 5 dikali 8, berapa 5 dikali 8? 40. Jadi hasil perkalian minus 5 dikali 8 adalah minus 40. Oke, saya ulang dari atas. Jadi minus 4 dikali minus 6 adalah 24. Kenapa 24? Karena positif kali positif, perkalian yang sama tanda hasilnya positif. Yang kedua, 3 kali 5. 3 kali 5 juga perkalian yang sama tanda, sama-sama positif. Hasilnya positif. 3 kali 5 adalah 15. 7 dikali minus 5. Nah, ini perkalian yang beda tanda. Kalau beda tanda hasilnya negatif. Kemudian 7 kali 5 adalah 35, berarti hasilnya minus 35.
Yang keempat, minus 5 dikali 8. Minus 5 kali 8 ini adalah perkalian yang beda tanda. Beda tanda, satu negatif, satu positif. Hasilnya negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian. Jadi pembagian bilangan bulat. Pengerjaan hitung pembagian merupakan inverse. Inverse itu artinya kebalikan dari perkalian. Jadi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi kalau perkalian itu kan kalian sudah hafal di SD. Jadi untuk mencari pembagian, kalau kalian sudah hafal perkalian itu gampang. Jadi karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Misal 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 kita mencari dulu 5 ini dikali berapa supaya sama dengan 10. Ini 5 kali berapa supaya sama dengan 10. 5 dikali berapa supaya 10? Oh, ternyata 5 ini dikalikan 2 supaya bisa 10 ini. 5 dikalikan 2 supaya 10. Berarti di sini 10 dibagi 5 ini adalah 2. Kenapa? Karena 5 dikali 2 ini sama dengan 10. Oke. Selanjutnya 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berarti kita mencari 4 dikali berapa supaya sama dengan 12. Jadi 4 dikali berapa supaya sama dengan 12. Berarti 4 dikali berapa sama dengan 12. Kita cari, 4 dikali 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Sini. Jadi hasil dari 12 dibagi 4 adalah 3. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama 2 ini 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kenapa? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat. Jadi seperti pada perkalian tadi, jadi pembagian dua bilangan bulat juga punya sifat-sifat dan inilah yang dipakai pada saat kita mengerjakan operasi pembagian dua bilangan bulat. Yang pertama, positif dibagi positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Yang kedua, negatif dibagi negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi di sini juga ada kesimpulannya. Jika tandanya sama, jadi pembagian bilangan bulat jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Sama dengan perkalian tadi. Selanjutnya, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Tandanya beda, positif dibagi negatif jadi satu positif satu negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, satu negatif satu positif hasilnya negatif. Jadi ini pada perkalian tadi berlaku juga pada pembagian. Jadi kesimpulannya untuk pembagian yang sama tanda, sama-sama positif atau sama-sama negatif hasilnya positif. Pembagian dua bilangan bulat yang tandanya beda sama satu positif satu negatif atau satu negatif satu positif hasilnya negatif. Contoh soal, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama 18, ini 18 dibagi 3. Berapa hasil 18 dibagi 3? Sekarang kita cari 3 dikali berapa sama dengan 18. Jadi 3 dikali berapa sama dengan 18. 3 ini positif, 18 juga positif. Untuk dapat hasil positif berarti ada dua kemungkinan, negatif kali negatif atau positif dikali positif. Karena 3 positif berarti yang dikalikan di sini juga harus positif. 3 kali berapa sama dengan 18? Berarti di sini positif 6. Jadi 3 kali 6 itu adalah 18, sama-sama positif. Jadi 3 positif 6 positif, hasilnya positif. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Kenapa? Karena 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Sekarang selanjutnya yang kedua, minus 24 dibagi 6 sama dengan berapa? Kita cari. Minus 6 dikali berapa sama dengan minus 24. Nih, minus 6 dikali berapa sama dengan minus 24. Sekarang, minus 6 negatif. Hasilnya di sini hasil perkalian negatif. Negatif itu kan ada dua. Apakah positif kali negatif atau negatif kali positif? Jelas dia perkalian beda tanda. Hasilnya negatif. Hasil perkalian negatif. Oh, di sini berarti perkalian beda tanda. Kalau ini negatif berarti di sini positif.
minus 6. Nah, untuk dapat 24 itu berarti 6 dikalikan dengan 4. Karena di sini sudah negatif, berarti di sini harus positif. Karena perkalian beda tanda yang menghasilkan negatif. Jadi minus 6 dikali 4 negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian 6 kali 4 itu 24. Jadi negatif 6 dikali 4 sama dengan 24. Berarti hasil pembagian negatif 24 dibagi negatif 6 adalah positif 4. Kenapa? Karena minus 6 dikali 4 hasilnya adalah minus 24. Yang ketiga, contoh soal yang ketiga. 36 dibagi minus 4 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita cari negatif 4 atau minus 4 ini dikali berapa supaya sama dengan 36. Di sini minus 4 dikali berapa supaya 36. Nah, di sini hasilnya positif. Positif itu berarti kalau hasil perkalian positif berarti dia perkalian yang sama tanda. Sama tanda berarti di sini sudah ada negatif 4, berarti di sini juga negatif. Karena perkalian yang sama tanda hasilnya positif. Karena di sini negatif berarti di sini juga negatif. Sekarang tanpa melihat tandanya, 4 dikali berapa supaya 36? Oh, 4 dikali 9. Berarti negatif 4 dikali negatif 9 sama dengan 36. Kenapa negatif kali negatif sama dengan positif? Berarti 36 dibagi minus 4 adalah minus 9. Kenapa minus 9? Karena minus 4 dikali minus 9 hasilnya 36. Contoh soal keempat. Minus 20 dibagi 5. Minus 20 dibagi 5. Jadi kita harus mencari 5 dikali berapa supaya sama dengan minus 20. Ini 5 dikali berapa sama dengan minus 20. Nah, sekarang hasil perkaliannya adalah negatif. Kalau hasil perkalian negatif berarti perkaliannya itu beda tanda. Nah, sekarang sudah ada positif di sini. Sudah ada positif di sini berarti di sini negatif. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Sekarang tanpa melihat tanda, 5 dikali berapa supaya 20? Oh, 5 dikali 4. Berarti 5 dikali minus 4 hasilnya adalah minus 20. Nah, sekarang minus 20 dibagi 5. Berarti 5 dikali berapa tadi supaya minus 20? Oh, 5 dikali minus 4. Berarti hasilnya adalah minus 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tugas, di sini ada soal latihan. Ini harus kalian jawab. Dan soal ini nanti dikirim ke WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 8 malam. Ingat, pada saat mengumpulkan tolong tulis nama dan kelasmu. Jadi yang dikumpul hari ini adalah soalnya ini dan jawabanmu saja. Untuk catatanmu tidak usah dikumpulkan, nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah. Jadi ini tolong ini dikerjakan, tulis soalnya dan jawabannya. Cara mengerjakannya tadi seperti yang Bu Guru jelaskan di video tadi, contoh soalnya tadi, tolong dikerja dan kirim ke WA pribadi Bu Guru. Jadi catatannya hari ini yang ini ya, ini dicatat semuanya, nanti Bu Guru foto. Kemudian ini juga dicatat, ini sampai di sini. Kemudian contoh soalnya ini dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan difoto dan dikirim ke WA pribadi guru. Ingat, sebelum difoto tulis nama dan kelasmu. Yang tulis nama dan kelas Bu Guru tidak masukkan nilainya di buku nilai Bu Guru. Oke, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.